Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh-contoh soal ya. Sebenarnya contoh-contoh pembahasan sih ya tentang sudut-sudut pada dua garis sejajar ya. Nah, di video sebelumnya aku udah membahas tentang hubungan-hubungan dalam sudut-sudut ya. Nah, hari ini aku akan membahas beberapa contoh soal ya yang udah ada jawabannya tapi nggak ada caranya nih ya. Nah, kita akan melihat pembahasannya. Nah, di sini dikasih tahu sudut 60 derajat ya. Dan di sini dikasih tahu 3x. Nah, di sini juga dikasih tahu ya, jawabannya x adalah 40 derajat. Tapi dari mana dapatnya ya? Nah, aku akan bahas, oke? Nah, jadi begini ya, ini 60 derajat. Nah, berarti karena ini 60 derajat, sudut-sudut sehadapnya ya, sudut-sudut sehadapnya itu adalah 60 derajat sama ini kan sudut-sudut sehadap ya. Jadi ini juga pasti ini 60 derajat karena dia hadapnya sama gitu ya. 60 derajat. Nah, karena ini 60 derajat, jadinya ini kan adalah sudut lurus ya. Nah, jadi totalnya pasti 180 derajat. Berarti dapat kita katakan bahwa 3x tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Ya. 3x berarti kita pindah aja 60 ke kanan. 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ya. 3x sama dengan 120 derajat. 60, 120, 60, 120. Nah, berarti X sama dengan 120 dibagi 3. Ya, yaitu X sama dengan 40 derajat. Oke. Nah, seperti itu kira-kira caranya. Kita masuk ke soal nomor 2 ya. Nah, di sini ada sudut sama juga kayak tadi ya, sehadap juga ya. Nah, sudut sehadap itu ya memiliki sifat dia nilainya sama ya. Jadi 70 derajat dengan 2x tambah 10 ini nilainya sama. Jadi tinggal kita cari aja ya. Jadi 70 sama dengan 2x tambah 10 ya. 10-nya pindahin ke kiri. 70 kurangin 10 sama dengan 2x. 70 kurangin 10 adalah 60. 2x. X sama dengan 60 per 2 ya. Jadi X sama dengan 30 derajat. Oke. Nah, lagi-lagi sudut sehadap lagi ya. Ingat, sudut sehadap itu nilainya sama ya. Berarti 120 sama dengan 4x tambah 40 ya. Nah, 120 dikurangin 40 ya. 40 kita pindah ke kiri sama dengan 4x. Sama dengan 80 ya. 80 sama dengan 4x. X-nya berarti 80 per 4 ya, atau 20 derajat. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 3A ya. Ini aku hapus sedikit ya biar lebih banyak ruangan lagi. Nah, lanjut nomor 3A di sini nah kita harus tahu dulu ya sebenarnya hubungan dari sudutnya ya. Nah, 3A ini itu adalah dalam sepihak ya. Oke. Sorry, maksud aku dalam berseberangan. Ya, ini adalah sudut dalam berseberangan. Kalau dalam sepihak tuh sudut ini dengan sudut ini, sudut ini dengan sudut ini ya. Nah, sudut dalam berseberangan itu nilainya juga sama ya. Jadi kita masukin lagi 120 sama dengan 3x tambah 60 ya. Oke. 120 kurangin 60 sama dengan 3x. 120 kurangin 60, 60 sama dengan 3x. X sama dengan 60 per 3 ya. X sama dengan 20 derajat. Oke. Lagi ya, berikutnya nomor 3B. Nomor 3B ini juga sama ya. Sudut dalam berseberangan ya. Nah, ini juga cara ngerjainnya sama juga. Jadi 3x
tambah 15 sama dengan 75 ya. 3x sama dengan 75. 15-nya kita pindah aja ke kanan dikurangin 15 gitu ya. 3x sama dengan 75 kurangi 15 adalah 60. X sama dengan 60 per 3 ya. Ya, X sama dengan 20 derajat. Oke, nah itu sudut-sudut yang dalam berseberangan ya. Oke, kita pindah lagi ke soal berikutnya ya, nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini adalah luar ya, sudut luar ya. Sudut ini sudut luar. Dan ini adalah sudut luar berseberangan ya. Sudut luar berseberangan. Oke. Nah, sudut luar berseberangan ini juga nilainya sama ya. Jadi di sini 5x itu sama dengan 40 derajat ya. 5x sama dengan 40 derajat. Berarti x-nya adalah 40 dibagi 5 ya. X-nya adalah 8 derajat. Ya, gitu. Lagi sama ya. Ini juga sudut luar berseberangan. Berarti 130 sama dengan 7x tambah 25 ya. 25 pindah ke kiri. 130 kurangin 25 sama dengan 7x ya. 130 kurangin 25 adalah 105 ya. Sama dengan 7x. Yang dimana x berarti adalah 105 bagi 7 ya. X sama dengan 15 derajat. Oke. Nah, seperti itu ya. Mudah kan ya? Sudut luar berseberangan nilainya juga selalu sama. Oke, nah kita masuk nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini adalah sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak itu kalau dijumlah totalnya harus 180 derajat. Itu sifatnya ya. Nah, kita perlu ingat-ingat sifatnya. 125 tambah 5x sama dengan 180 ya. Berarti 5x sama dengan 180 dikurangin 125. 180 kurang 125 adalah 55. 5x. X sama dengan berarti 55 bagi 5 ya. Atau X sama dengan 11 derajat. Oke. Nah, berikutnya ya. Nah, coba kita lihat berikutnya. Juga sama ya. Juga sudut dalam sepihak. Oke, 2x tambah 10 sama dengan 30 ya. 2x sama dengan 30 kurangin 10 ya. Pindahin aja. Kan aku kekecoh ya. Harusnya 2x tambah 10 tambah 30 ya. Sama dengan 180 derajat. Sorry ya. Tambah 30 sama dengan 180. 2x tambah 40 sama dengan 180 ya. 2x sama dengan serangin 40 ya. 40 ya. Berarti 2x sama dengan 140 derajat. Berarti x adalah 140 bagi 2 ya. Atau 70 derajat. Oke. Nah, itu adalah sudut dalam sepihak ya. Nah, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 6. Nah, ini sudut apa nih ya? Atau tidak ada hubungannya mungkin ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sepertinya ini campuran-campuran ya. Nah, kalau campuran-campuran gini kita harus mikir sendiri ya. Dia tuh hubungannya sama yang sebelahnya itu apa. Nah, nanti kita cari pakai sudut yang paling dekat sama dia gitu ya. Nah, gampangnya begini, ini sudut ini sama sudut ini kan sehadap ya. Ya, sudut sehadap jadi nilainya sama ya, 150 derajat juga yang ini. Nah, karena ini sudut 150 derajat dan ini 5x itu adalah sudut berpelurus ya.
Jadi totalnya 180 derajat ya. 150 tambah 5x sama dengan 180 derajat. Berarti 5x sama dengan 180 kurangin 150 ya. Nah, berarti 5x sama dengan 180 kurangin 150 adalah 30. X sama dengan 30 bagi 5 ya. X sama dengan 6. Oke, nah lalu berikutnya sama juga mirip ya. Ini kan sehadap sama ini ya. Berarti ini juga 135 derajat. Nah, berarti 8x tambah 5 sama dengan 135. 8x sama dengan 135 dikurangin 5 ya. 5-nya pindahin. 8x sama dengan 130 ya. Oke, 130. Oke, nah sekarang sorry kan aku salah lagi ya. Ini harusnya ditambah dulu ya. Harusnya 180 ditambah. Oke, 8x tambah 5 tambah 135 sama dengan 180. 8x tambah 140 sama dengan 180. 8x sama dengan 180 kurangi 140 ya. Berarti 8x sama dengan 40. X sama dengan 40 bagi 8 ya, atau 5 derajat. Oke, sementara itu aja ya soal-soal yang aku bahas tentang hubungan antara sudut-sudut ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan kan boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi kalian harus pahami dulu sifat-sifatnya karena nanti jadi terbiasa dan mudah ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, thank you guys for watching this video. See you again in the next video.